Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu bulan Agustus 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa atau bolak-balik. Untuk beberapa pesan yang menurut kamu nggak cocok, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang tengah dealing sama kamu. Ada Nine of Wands, Ten of Cups, Seven of Wands, Ten of Swords, The Hermit, The Hierophant, ada Page of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, The Devil. Wow, ini kartunya kamu ya, The Devil. Juga ada Knight of Swords. Untuk di bottom of the deck, kamu ada Page of Pentacles dan juga The Stars. Ada harapan-harapan positif untuk bisa membahagiakan keluarga. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah yang mengelilingi kamu. Bisa jadi tongkat-tongkat ini merupakan cerminan dari kekhawatiran kamu akan dampak dari tanggung jawab atau utang piutang yang gak bisa kamu tutupi. Ada juga beberapa di antara kamu punya pekerjaan yang menumpuk, lagi bingung sekarang mau nyelesain yang mana duluan. Ini juga bisa merupakan cerminan tanggung jawab ataupun kebutuhan ya, dimana banyak sekali pengeluaran yang harus kamu tutupi, biaya sekolah, kebutuhan ke dalam rumah. Namun sebenarnya kamu dianugerahi Seven of Wands. Ini adalah seseorang yang memiliki keteguhan hati, prinsip, keyakinan, dan dia juga pekerja keras. Seberapa berat pun beban yang dia pikul, dia akan mampu melaluinya, asalkan dia memiliki keyakinan dan kepercayaan yang bersumber dari Tuhan. Tentunya kekuatan bersumber dari Tuhan ya. Memang di dalam menghadapi sulitnya perekonomian atau banyaknya tanggung jawab yang harus dipenuhi, sementara income flat tiap bulan, tapi kebutuhan selalu bertambah, itu nggak mudah untuk ngatasinya ya kan. Harus kudu bijak-bijak untuk menambah income tambahan. Nah, di sini ada Ace of Pentacles, bahkan ada rezeki yang akan ditawarkan ke kamu. Kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang ketiga. Orang ketiga ini bisa jadi dari sanak saudara kamu atau dari orang terdekat kamu. Ini akan membukakan pintu rezeki terhadap kamu. Lumayan lah untuk ngebantu-bantu kamu relief dari rasa kekhawatiran kamu mengenai keuangan kamu di sini. Ada beberapa di antara kamu juga sepertinya mengalami duka, stres, sedih, seperti mengalami kerugian atau kehilangan seseorang yang kamu cintai. Ini bisa jadi bukan seseorang, tetapi hewan peliharaan juga termasuk untuk Ten of Swords ya. Mungkin pesta ataupun perayaan bertemu dengan keluarga ini adalah menghadiri semacam pemakaman atau menghadiri pesta perpisahan seperti farewell gitu ya, karena ada Ten of Swords dan juga Nine of Wands. Ini sesuatu yang menurut saya ini sedih kamu rasa. Bisa juga ini merupakan cerminan kesedihan hati kamu, di mana hingga sekarang belum bisa tuntas sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan, belum sepenuhnya perekonomian secara stabil. Tapi ada muncul The Hierophant. Ini mengingatkan kamu supaya Capricorn kembali sujudlah sama Tuhan, berdoa, miliki harapan yang positif dari Tuhan, minta kekuatan dari Dia supaya Seven of Wands ini aktif kembali. Ibarat nih, kamu udah punya Seven of Wands, ini adalah kekuatan, rasa percaya diri, dia mampu menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Tapi kadang ketika kita ketimpa masalah, nggak mudah ya langsung bisa wake up
langsung bangkit terus selesain masalah atau langsung kerjai tugas-tugas. Nggak seperti itu juga. Butuh waktu bagi kita untuk menenangkan diri, ya kan? Mengumpulkan kekuatan dulu, berpikir jernih dulu, baru kembali lagi bekerja. Sama halnya kalau misalnya seseorang kecopetan nih. Nah, orang kalau udah kecopetan pasti dia shock. Dia ditanyain siapa pencurinya, bagaimana cara menyelesaikannya, nggak akan bisa, dia pikirannya nggak jernih, kan lagi shock dia ya. Sama halnya juga ketika kita lagi mengalami masalah. Bisa jadi masalah di sini dealing dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, baru break up. Biasanya kalau orang lagi break up kan pikirannya nggak jernih, ngerjain apa-apa pasti nggak clear dia pikirannya. Nah, butuh waktu bagi Capricorn untuk menenangkan hati dan pikiran, berdoa supaya bisa berpikir jernih, minta kekuatan dari Tuhan supaya kamu mampu mengatasi beban yang sepertinya ini berulang-ulang ya, bukan sekali dua kali terjadi masalah yang kamu hadapi, masalah keuangan ataupun mungkin kehilangan, kerugian sudah pernah kamu alami sebelumnya, dan kali ini kamu kembali lagi pada fase yang sama. Mungkin kamu udah ngerasa, udah biasa, aku udah pernah ngalami hal seperti ini gitu. Tapi sedikit atau banyaknya tetap mempengaruhi semangat kamu atau mental psikis kamu gitu. Oleh karena itu perlu bagi Capricorn untuk merenungkan diri, berdoa, meminta kekuatan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Capricorn. Ada King of Cups, King of Swords, Five of Swords, Page of Swords, Ace of Swords, Temperance, Judgment, Page of Wands, The Sun, Knight of Wands, dan juga Ace of Cups. Untuk di bottom of the deck kamu ada Queen of Wands dan juga Four of Pentacles. Ya, di sini saya lihat kamu juga adalah sosok yang independen, populer, atraktif, menarik, banyak dikenal oleh orang. Tetapi menjadi sosok Queen of Wands itu akan lebih mudah ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Hari ini misalnya kamu bantu orang lain, kedepannya ketika kamu mengalami kesulitan, kamu akan dibantu. Jadi kebaikan yang kita tanam akan dibayarkan juga dengan kebaikan. Nah, itu cerminan Queen of Wands, dan saya ngerasa ini adalah kamu ya, Cappy. Ada Ace of Cups. Ya, sehabis badai pasti akan ada pelangi. Habis hujan deras akan ada pelangi. Nah, di sini saya ngerasa akan ada pelangi, akan ada bantuan, uluran tangan, akan ada promosi, tawaran, ataupun gaji tambahan. Ini seperti bonus ya. Kamu akan memperoleh bonus gaji tambahan. Dan di sini saya melihat kamu dealing dengan energi King of Cups. Ini adalah energi Scorpio, Cancer, Pisces. Saya ngerasa ini adalah figur yang akan ngebantu kamu nge-relief atau menenangkan hati kamu yang gelisah tadi. Tadinya kamu udah gelisah ya, gimana caranya aku bisa move on? Gimana caranya aku bisa ikhlas atas kerugian yang aku alami? Gimana caranya ya aku bisa berpikir jernih, aku tenang ngerjain apa-apa supaya hasil pekerjaanku bagus. Dengan hadirnya energi ini, kamu akan kembali relief, kamu akan kembali pulih. Nah, beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan masalah konflik ya. Ada konflik batin, ada urusan-urusan yang belum selesai, utang piutang. Nah, ini menjadi beban pikiran juga yang membuat kamu mungkin seperti dikelilingi masalah. Belum kelar yang satu lagi, udah muncul lagi yang satu lagi gitu. Kapan kelarnya ini, terus berulang-ulang begini ya. Tapi saya nggak lihat potensi besarnya dengan adanya Page of Wands, Page of Swords, dan juga Ace of Swords. Di sini saya ngelihat setelah kamu bermeditasi, merenungkan atau mengevaluasi diri sendiri ya, kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan mampu netral secara emosional. Akhirnya kamu akan bangkit bersemangat lagi. Ada Knight of Wands. Rasa antusias,
rasa percaya diri, ya rasa berani itu ya kan, ada keberanian untuk berjuang. Kadang-kala pekerjaan kita juga butuh keberanian ya, kalau pekerjaan kamu itu dealing dengan risiko yang tinggi. Nah, di sini akan ada keberanian. Ini akan ngebantu kamu dipertemukan dengan rezeki tadi ya, the sun nih. Wah, luar biasa. Selama kamu memanfaatkan waktu kamu, ketika kamu punya waktu luang merenung atau mengevaluasi diri, benar-benar digunakan untuk mengevaluasi diri gitu. Jangan jadi larut, uh, terlena, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Ada orang gitu ya kan, karena dia merenung, keenaan dia terus duduk-duduk ya, nggak bangkit-bangkit ya kan. Ya, asal jangan seperti itu, maka ini akan terjadi. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Capricorn. Yang pertama, trustworthy, honorable. Four of Pentacles, ada Six of Wands. Wow, trustworthy, honorable, devotee, cautious. Someone you can completely trust. A situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned emotions, charitable benefactor, seeing a counselor. Iya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Energi ini bisa jadi milik kamu, milik atasan kamu, atau orang tua atau pasangan kamu yang benar-benar supportive. Dia nge-support kamu bukan cuman dari segi moral aja atau mental, tapi juga dari segi financial. Dia ada di sana menemanimu dan percaya bahwa sesulit apapun perjalanan karir kamu, dia akan ada untuk membantu sebisanya. Dia ini sosok yang baik hati, hangat, pendengar sejati. Sebaliknya ya, justru kalau saya lihat di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius ini sepertinya milik kamu. Justru kamu di sini adalah sosok yang sangat keras, cool, dingin, sangat objektif di dalam memilah-milah atau menilai segala sesuatu. Tapi dengan kedekatan kamu dengan energi Scorpio, Cancer ini cocok dia gitu. Kebetulan karena energi ini sosok yang legowo, penuh pengertian dengan kamu. Oke, yang kedua ada Four of Pentacles, managing your resources wisely, extremes in how you give or receive money, time, or emotions, smart business decisions, seeing things as black or white, being charitable. Menjadi orang yang baik di dalam membantu, menyenangkan keluarga itu baik sih gitu. Cuma kita harus perlu mempertimbangkan keuangan kita juga. Kalau kita juga masih money juggling, keuangan belum stabil, ya nggak usah kita harus memberi dengan banyak-banyak ya. Memberi sedikit pun sesuai dengan kemampuan kita itu sudah cukup. Sebaliknya, ada kadang orang karena dia khawatir banget dengan keuangannya, pelitnya, nauzubillah gitu ya kan. Jangan sampai kayak gitu juga ya kan. Be balance. Tetap bisa memberi walau tanpa harus menguras dari kantong. Bantulah orang atau bahagiakanlah orang di sekitarmu sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jangan memaksakan dirimu sampai bolong kantongnya gitu ya. Jangan seperti itu. Atau jangan juga sampai pelitnya luar biasa. Yang ketiga ada Six of Wands, victory, wise choices that bring public recognition and success, promotion, awards, or scholarship. Bakalan ada kemenangan, bakalan ada pilihan-pilihan yang bijaksana yang akan kamu lakukan di bulan 8 ini. Kamu akan berhasil, ya bisa jadi ini ya. Ace of Pentacles ini merupakan cerminan dari keberhasilan beberapa di antara kamu yang mengikuti seleksi ujian masuk kampus, universitas, ataupun perusahaan tertentu. Atau ini menjadi simbol kesuksesan kamu di dalam mengatasi masalah yang tadinya di sini agak ribet ya. Kamu sendiri sampai seperti ngos-ngosan, tapi pada akhirnya bisa pulih kembali. Ada promotions, ada penghargaan, dan juga akan ada scholarship.
Bakalan ada kesempatan-kesempatan bagi kamu, terkhusus untuk kamu yang students, memperoleh scholarship atau beasiswa. Selama kamu manfaatkan waktu, tidak malas-malasan ya, kamu gunakan waktu luang kamu menggali lebih dalam potensi kamu, menenangkan hati dan pikiran sehingga pikiran kamu jernih. Kalau pikiran kita itu jernih, bakalan mudah nih menemukan solusi jalan keluar masalah kita. Sebenarnya kan simple aja, tinggal keluar aja dari sini gitu ya kan. Cuman dia pikirannya sendiri udah memenjarakan dia, jadi seolah-olah dia nggak punya jalan keluar, padahal sebenarnya lewat dari sini aja udah bisa keluar tuh. Oke, demikian untuk Capricorn. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.